Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Aspuja Story. Semoga kalian selalu sehat sebelum mulai. Jangan lupa subscribe, like, komen, serta nyalakan lonceng biar dapat notifikasinya update terbarunya. Bab 34 Judi Batu. Pada saat ini setelah pertarungan, Desta baru menyadari bahwa Darwin sangat menakutkan. Dia tidak hanya memperlakukannya sebagai lawan, bahkan merasa pihak lawan memiliki pemikiran seperti siluman, sangat menakutkan. Sekitar lebih dari 1 jam, dia telah memenangkan uangnya sebanyak lebih dari 160 miliar, bahkan juga berencana untuk menjatuhkan reputasi tempat perjudiannya. Metode ini berjalan dengan sangat lancar dan tajam. Mata Desta seperti paku dan menatapnya. Tetapi Darwin tidak menghindar sama sekali, melainkan tersenyum dan berkata, "Tuan Muda Desta, lakukanlah dengan benar, kedepannya semoga kamu bisa dipercaya, dan jangan menipu dengan kartu remi. Meskipun aku terlahir di keluarga miskin tetapi aku juga bukan seorang yang bodoh, pebisnis keliling yang datang bermain juga bukanlah orang bodoh." Sebuah perkataan yang mengobarkan api lagi. Darwin mengandalkan mata ajaibnya melihat tembus pandang untuk mengontrol semua poin kartu. Dia ingin mempermainkan Desta, dan menghancurkan Desta sama sekali bukan tekanan baginya. Tapi tidak ada yang mengetahui rahasia ini, jadi semua orang tidak mencurigainya dengan perkataannya yang menjebak Desta. Desta mengepalkan tangannya dengan sangat erat, tetapi tidak bisa menyentuhnya sama sekali, karena jika dia memukulnya di tempat, itu sama saja dengan mengaku telah berbuat curang. "Darwin, aku berani bersumpah demi seluruh keluargaku, aku tidak berbuat curang. Hari ini aku juga telah mendapat pengalaman darimu. Apa gunanya seluruh keluargamu? Apakah semua orang menyetujui? Melakukan sesuatu harus jujur." Setelah Darwin selesai berbicara dengan dingin, dia menoleh dan memanggil Surah serta Sherina untuk pergi. Semua orang di tempat berdiskusi dengan semangat, terlepas dari curang atau tidaknya, mereka mulai mencurigai kredibilitas tempat perjudian ini, dan tidak lama setelah itu, mereka mulai pergi meninggalkan tempat perjudian yang ramai tiba-tiba menjadi sepi dalam sekejap mata. Kredibilitas telah hancur dan sangat sulit untuk memulihkannya. Terutama para pelanggan yang telah kalah uang. Mereka bahkan mengucapkan belasungkawa kepada tuan muda keluarga Du. Desta duduk di kursi dengan wajahnya sedikit pucat. "Tuan muda, cari seseorang untuk melakukan sesuatu padanya saja. Ini keterlaluan," kata adik kecil di samping dengan kejam. "Jangan panik, segera hubungi Braga. Tidak peduli hidup atau mati." Raut wajah Desta sangat jelek, dan suaranya penuh dengan kebencian. Sherina yang sudah keluar dari tempat perjudian, dia melirik Darwin dan terkejut untuk kesekian kalinya lagi. Meskipun dia tahu Darwin tidak akan melepaskan Desta, tapi dia juga tidak menyangka Darwin akan bermain sekejam ini. Begitu gila, begitu teliti. Bahkan dia adalah orang paling terakhir yang mengetahui konspirasi Darwin. Sherina diam-diam bersukacita, orang ini telah menjadi rekan kerjanya, dan bukan lawannya. Mendapatkan begitu banyak uang, apakah tidak membaginya? Kata Sherina yang jarang tersenyum dan bercanda. Darwin menatap Sherina dan berkata, "Pada awalnya aku kalah berturut-turut, bukankah kamu juga merasa senang? Seorang atasan meminta uang dengan bawahannya, apakah kamu tidak merasa malu?" Petik 2. Begitu mendengarkan ini, tiba-tiba Sherina terdiam. Diam-diam dia bergerutu, Darwin memang sebuah batu di dalam lubang, bau dan keras. Surah yang berdiri di samping tersenyum. Darwin menoleh dan melihatnya, berkata, "Aku hanya melihat Nona Surah yang mengkhawatirkanku tadi. Masalah pembagian, dia punya bagian, ambil 2 miliar ini dan habiskan sebagai uang saku, tolong jangan merasa terlalu sedikit." "Tidak perlu." Surah segera menolak. 2 miliar bukanlah angka yang kecil. "Tidak perlu sungkan, ini bukan apa-apa,
uang yang diperoleh si bodoh akan sia-sia jika tidak dihabiskan. Darwin melambaikan tangannya dan memutuskan hal ini. Sura tidak bisa mengelak dan menerimanya. Setelah selesai mentransfer uangnya di tempat, Sura yang selalu tenang dan stabil, wajah cantiknya memerah dan sulit untuk menyembunyikan kegembiraannya. 2 miliar adalah jumlah uang yang sangat besar baginya. Ternyata Sura memiliki kesan yang baik terhadap Darwin sejak pertama kali mengenalnya. Setelah semakin berhubungan dengannya, dia merasa Darwin semakin menakjubkan, selalu sulit untuk menebaknya. Biasanya terlihat rendah diri dan membosankan, tetapi jika telah memprovokasinya, dia akan menunjukkan kemampuannya dengan keras. Pria yang memiliki kepribadian dan kekayaan seperti ini, sangat mempesona bagi wanita seperti Sura. Tanpa sadar, diam-diam ada perasaan tumbuh di dalam hati Sura. Apakah ini sebuah bentuk perawatan? Pelit sekali. Sherina mengejek dengan tidak senang. Wajah Sura memerah seperti orang mabuk. Darwin tertawa, jika tidak bisa mendapatkan apa-apa, maka jangan mengatakan orang lain. Darwin, apakah kamu baru akan menyerah setelah membuatku mati karena kesal? Sherina benar-benar marah. Darwin malah menoleh dan tersenyum hangat, serta tidak mengatakan apa-apa. Tidak tahu kenapa dia suka berdebat dengan Sherina. Wanita yang sangat cantik ini semakin mempesona saat marah. Darwin benar-benar tidak menyukai temperamennya yang suka menyendiri dan dingin. Darwin merasa tidak nyaman setiap kali tidak berdebat dengannya. Sherina sepertinya juga sudah terbiasa dengan perilakunya. Dia mengalihkan topik pembicaraan dan berkata, apakah masih ingin pergi ke tambang batu? Tentu saja, kata Darwin tanpa berpikir. Tadi kamu telah membuat Desta sangat marah, dan kamu masih berani pergi ke tambang batunya, apakah tidak takut dia membalas dendam? Tanya Sherina. Tidak ada perbedaannya kamu menamparkan orang lain sekali dan 2 kali, jika dia benar-benar ingin membalas dendam, kenapa tidak menamparnya sekali lagi? Jika kamu takut, kamu boleh tidak pergi, tapi aku masih tidak akan melepaskan Desta dengan begitu mudah. Hari ini yang ingin aku lakukan bukanlah membuatnya sial, tetapi membuatnya menangis. Darwin berbicara dengan niat yang tidak akan menyerah. Sherina mengerutkan bibirnya dan berkata, siapa takut? Ayo cepat jalan, jangan banyak bicara lagi. Hari ini kedatangan kita untuk membeli batu mulia, kamu jangan sampai melupakan hal ini. Darwin mengangguk dan berjalan masuk ke tambang batu. Wilayah tambang batu keluarga Du semuanya berada di tempat terbuka. Terdapat lebih dari 100 batu mentah yang disusun secara rapi di rak baja anti karat di tempat terbuka. Setiap batu mentah memiliki nomor dan harga, yang murah kisaran belasan juta, dan yang mahal beberapa miliar. Banyak sekali pelanggan yang sedang memilih di antara mereka. Di sudut barat juga dikelilingi oleh jumlah orang yang sama banyaknya. Di sana ada tempat pemotongan batu. Kesenangan berjudi batu tidak lebih dari ini, mahal dan murah serta yang kaya dan miskin berada di dalam momen yang singkat. Orang lain bekerja keras untuk mempelajari teknik judi batu seumur hidup mereka, tetapi bagi Darwin, itu hanyalah masalah sepele. Tadi dia mampu mengalahkan Desta di tempat perjudian menggunakan kemampuan melihat tembus pandangnya, dan sekarang dia masih mampu mengacaukan tambang batunya dengan kemampuan melihat tembus pandangnya. Setelah mengelilingi tambang batu, Darwin pergi ke tempat yang terdapat banyak pelanggan. Belasan orang sedang mengelilingi sebuah batu mentah senilai 4 miliar dan sedang berargumen panas. Ada yang mengira itu akan menghasilkan banyak uang dan ada juga yang mengira itu adalah bahan sampah. Apa yang mereka katakan memiliki bukti dan dasar. Setelah Darwin pergi ke sana, dia masuk ke dalam kerumunan orang, kemudian mengulurkan tangannya dan menyentuh batu mentah itu. Tiba-tiba apa yang dia lakukan menarik perhatian banyak orang, namun, ketika semua orang melihatnya masih muda dan berpakaian sederhana, ada sedikit hinaan dari cara pandang mereka. Nak,
batu ini adalah bahan sampah. Aku menyarankanmu untuk tidak ikut campur, jangan berpura-pura mengerti dan mempermalukan diri sendiri. Dan juga harganya 4 miliaran, kamu juga tidak akan sanggup membelinya. Pergi ke sana untuk melihat barang murah saja, di sini bukan tempatmu untuk ikut bersenang-senang. Kata pria terdekat dengan aksen selatannya. Ada penghinaan di matanya, perkataannya sangat merendahkan, dan berbicara mengejek Darwin. Dia juga menatap Surah dan Sherina dengan tidak senonoh. Setelah mendengar ini, Darwin mendengus dan berkata dengan tidak diduga, apakah kamu buta? Sontak kata-kata ini membuat para pebisnis di sekitar terkejut, satu persatu menatapnya, dan dalam sekejap mata Darwin menjadi pusat perhatian. Inilah yang diinginkan Darwin. Dan begitu pebisnis gendut itu mendengar, dia semakin marah. Orang ini memakai jam Rolex di tangannya, sekujur tubuhnya memakai barang merek Gucci. Dari penampilannya bisa dilihat bahwa orang ini adalah orang kaya. Tentu saja dia tidak bisa menerima kata-kata itu, dan berkata, kamu memarahi siapa? Aku berbaik hati memperingatkanmu, dasar tidak mengetahui kebaikan orang lain. Apakah aku memohon kepadamu untuk memperingatkanku? Kamu mempunyai hak apa untuk memperingatiku? Matamu itu yang melihat aku tidak mengerti dan melihatku miskin. Tanda seru petik 2. Darwin mempermalukan orang itu. Aku adalah seorang yang ahli, aku juga adalah orang senior di bidang ini yang sudah berjudi batu selama 7 hingga 8 tahun. Berani sekali mengatakanku buta, menurutku kamu yang buta. Jika memiliki kemampuan, jelaskan tentang batu mentah ini, tidak ada gunanya berdebat. Pebisnis gendut itu berkata dengan menyerang balik. Haha, kenapa aku harus memberitahumu? Apakah hubungan kita sangat dekat? Kenapa memangnya jika sudah berjudi batu selama 7 hingga 8 tahun? Pelayan, aku ingin batu mentah ini, gesek. Darwin malas untuk berbicara omong kosong, langsung menggesek kartu dan mempermalukan pebisnis gendut itu. 4 miliar, seperti tidak ada keraguan sedikit pun. Semua orang baru menyadari dengan terkejut, ternyata pemuda ini tidak mudah. Wajah pebisnis gendut itu semakin membeku, dan berkata dengan tegas, nanti kamu akan menyesal. Membeli bahan sampah ini sebesar 4 miliar, aku akan melihat bagaimana kamu akan tertawa. Aku menghabiskan uang untuk kesenangan, tidak ada urusannya denganmu. Darwin berkata dengan sombong. Tempat ini menjadi hening, dicekik oleh aura orang kayanya. Tetapi Darwin tidak ingin berhenti begitu saja, baru saja membeli batu mentah seharga 4 miliar, dia berjalan ke samping, menunjuk dan berkata, pelayan, aku juga menginginkan batu mentah ini, dan juga yang satu itu, serta yang di sudut barat itu. Membeli 3 batu mentah lagi. Dalam sekejap mata dia menghabiskan 10 miliar. Hal besar seperti ini benar-benar langka. Dengan sangat cepat perilaku Darwin yang sombong ini menarik semua orang di tambang batu ini datang mengelilinginya, tetapi Darwin tidak berhenti, dan terus membeli dengan gila. Setelah 20 menit kemudian, dia telah membeli 15 batu mentah. Total harganya 60 miliar. Setelah Desta mendapat kabar, dia merasa gugup lagi, dan anak buah yang ada di sampingnya sedang menunggu perintahnya. Tapi Desta membawa sekelompok orang di sisinya, pada saat ini dia pasti akan menghancurkan reputasi tambang batu. Selain itu pihak lawan juga tidak melakukan hal yang melampaui batas. Setelah banyak pertimbangan, sementara waktu Desta membatalkan idenya untuk mengusir Darwin, sebaliknya dia ingin melihat strategi apa yang dimainkan Darwin. Batu mentah dengan harga 60 miliar, Desta tidak percaya dia bisa menghasilkan uang dan tidak rugi. Melihat Darwin melakukan sesuatu tanpa ragu, mengeluarkan 60 miliar dengan mudah, pebisnis gendut itu tidak berani merendahkan dia lagi, tetapi hatinya penuh dengan kebencian, dan mengatakan apa yang ingin dia katakan, kaya tapi bodoh, buat apa beli banyak tapi ujung-ujungnya sampah. Dasar pemboros uang keluarga.
Darwin meliriknya sejenak, dia tidak berdebat dengannya dan malah berbicara kepada pelayan, mohon untuk pindahkan ke sana, aku ingin memotong semuanya. Perkataan ini membuat semua orang di sekitar terkejut. Segera mengikuti Darwin dari belakang untuk pergi melihat keseruan itu. Judi batu 60 miliar, betapa menyenangkan itu. Siapapun juga tidak ingin melewatkan adegan ini. Sekelompok orang itu telah terpesona oleh Darwin. Melihat ini, Darwin pun tersenyum licik. Tetapi Sherina malah sedikit khawatir. Karena grup Sinstar yang mengeluarkan 60 miliar ini, jika kalah dalam judi batu, dia tidak bisa menjelaskan kepada para pemegang saham. Tetapi dia tetap memilih untuk percaya kepada Darwin. Darwin telah mengundang 4 master yang menganggur di area pemotongan batu. Sebelum memulai pekerjaan, setiap orang mendapatkan tip 20 juta. Aura kayanya membuat orang yang menonton semakin tertarik, namun dibandingkan dengan kecepatan membeli batu sebelumnya, saat memotong batu Darwin menjadi semakin berhati-hati, berjongkok dan meneliti setiap batu selama belasan menit, kemudian baru menggambar sudut dan kedalaman sudut menggunakan pensil, dan meminta master pemotong batu untuk memotong atau memolesnya. Yang ingin dia lakukan adalah berpura-pura menjadi seorang ahli yang hebat dan meyakinkan semua orang. Sebenarnya setiap posisi batu giok di batu mentah itu terbagi-bagi, dan dia bisa melihat dengan jelas menggunakan mata tembus pandangnya. Dengan pengoperasian mesin, dalam sekejap batu kasar itu telah dibuka sesuai perintah Darwin. Karena mereka telah menerima tipnya, 4 master itu melakukan tugasnya dengan sangat serius dan teliti. Potongan pertama adalah batu mentah yang dibanderol seharga 4 miliar itu. Pebisnis gendut itu masih memberi tahu orang di sekitar bahwa batu ini adalah bahan sampah. Darwin yang bodoh dan sejenisnya, mendengar hal itu, master pemotong batu tiba-tiba berhenti, dan berteriak dengan semangat, "Tuan, ini akan menghasilkan uang besar. Batu giok jenis es." Darwin tersenyum dan memberi isyarat untuk meneruskan. Dengan sangat cepat batu mentah ini telah dipotong dan dipoles. Sebuah batu giok jenis es sebesar semangka telah muncul di depan semua orang, nilainya jauh di atas 4 miliar. Pebisnis gendut yang mengejek Darwin tercengang dan merasa sangat malu, dia tidak berkata apa-apa dan pergi dengan frustasi. Selanjutnya, batu mentah lainnya juga telah dipotong semuanya. Hasil akhirnya membuat semua orang terkejut. Mereka menatap Darwin dengan tatapan seperti melihat siluman. Mereka sangat mengaguminya dan seolah-olah rela memberikan semuanya pada Darwin.